Dewa Obat Terkuat, Bab 387. Jika tidak ada orang di belakangnya, apakah Chen Gang berani berbicara kasar padanya? Bukannya semua orang tidak tahu dari siapa Huang Qi berasal. Tidak mungkin Chen Gang tidak tahu dari siapa Huang Qi berasal, tetapi sikapnya saat ini benar-benar tidak memberinya banyak perhatian. Huang Qi tidak menunjukkan pemikiran sekilas ini di wajahnya, tetapi dia mengerti di dalam hatinya bahwa panggilan dari utara terlalu berat. Jika Anda tidak menangani masalah ini dengan baik, konsekuensinya mungkin serius. Oh, Tuan Chen, kesalahpahaman tentang hal ini hanyalah sebuah kecelakaan. Huang Qi tersenyum dan berkata, tentu saja, kerugianmu harus dikompensasi. Dia terbatuk ringan, mengambil satu langkah ke depan, dan hampir berbisik kepada Chen Gang, berkata dengan lembut, Chen Tua, kita semua adalah kenalan, tolong beri saya sedikit wajah. Menurut Anda bagaimana masalah ini harus ditangani untuk memuaskan siapa? Dia tidak sopan, lugas dan lugas. Seseorang dengan energi sebesar itu pasti bukan dari Shanghai, kalau tidak, dia pasti tahu siapa orang itu. Namun hingga saat ini, dia belum yakin siapa yang bisa membuat pemimpin besar di utara memanggilnya. Chen Gang mengetahuinya, tapi dia pasti tidak akan mengatakannya dengan mudah. Huang Qi sendiri mengetahui aturan lingkaran, jika tidak, bagaimana dia berani bersikap begitu tidak bermoral. Tuan Huang, kita semua adalah teman lama. Anda juga tahu seberapa dalam air di lingkaran ini. Chen Gang tidak menjawab secara langsung. Semua orang adalah seorang veteran. Dilihat dari reaksi Huang Qi, dia dapat memastikan bahwa panggilan telepon yang dilakukan Lin Yi memiliki efek yang jelas. Bahkan jika Huang Qi datang sendiri, dia sudah menundukkan kepalanya dan aktif mencari solusi. Beberapa orang benar-benar tidak dapat disentuh. Huang Qi mengerti arti kata-katanya. Huang Qi terdiam, merasa sedikit cemas. Chen Gang menolak memberikan jawaban yang akurat. Dia tidak tahu apakah itu niat Chen Gang sendiri atau apakah orang itu sengaja mencoba mempermalukannya. Dia berbalik dan melihat. Zhang Ruoming dan yang lainnya semua melihat ke arah ini. Chen Tua, lihat semua orang ini, mereka semua menunggu pekerjaan. Situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting. Huang Qi berkata, saya akan mengingat bantuan ini dan pasti akan membalasnya di masa depan. Kali ini, Anda akan memperlakukan saya sebagai saudara yang suka menolong. Bagaimana, apapun yang terjadi, mari kita selesaikan hal-hal penting terlebih dahulu, dan mari kita bicarakan sisanya secara perlahan, bukan? Orang seperti dia cukup berani. Bahkan dalam situasi ini, dia masih mencoba memanipulasi Chen Gang, justru karena dia tahu bahwa orang itu memiliki status yang sangat tinggi dan jelas bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh karakter kecil seperti Chen Gang. Tapi Chen Gang pasti bisa membantu dirinya sendiri menyelesaikan masalah kecil ini. Chen Gang meliriknya dan tahu bahwa prioritas utama adalah video promosi Ye, yang harus diselesaikan tepat waktu, daripada berdebat dengan orang yang tidak relevan seperti Huang Qi. Lin Yi tidak akan menganggap serius orang seperti itu. Mereka memang menunggu pekerjaan, tapi tanpa peralatan, sulit bagi perempuan terampil membuat makanan tanpa nasi. Chen Gang berpikir sejenak dan berkata, Tuan Huang, menurut Anda apakah ini benar? Dia mengembalikan kata-katanya persis seperti aslinya, tapi kali ini, Huang Qi mengerti. Jadi, bukankah aku meminta seseorang untuk mengembalikan peralatan itu? Dia menepuk tangan Chen Gang dan berkata sambil tersenyum, tidak ada kerusakan sama sekali. Itu tidak benar, Chen Gang berkata, sepertinya bukan peralatan ini yang diambil dari kita. Dia menelepon Zhang Ruoming. Direktur Zhang, apa yang kita persiapkan sebelumnya adalah peralatan terbaik, kan? Sepertinya tidak demikian. Zhang Ruoming masih sedikit tidak responsif dan mengangguk dengan lesu. Melihat Chen Gang mengedipkan mata padanya, dia dengan cepat berkata, sebenarnya tidak demikian. Bagaimana dengan peralatan kita? Kami tidak dapat bekerja tanpa peralatan yang bagus. Chen Gang merentangkan tangannya dan berhenti bicara. Bagaimana mungkin Huang Qi tidak mengerti? Oh, orang-orangku pasti mengambilnya secara tidak sengaja. Dia bahkan tidak mempertanyakannya, meskipun dia tahu di dalam hatinya bahwa inilah masalahnya. Tetapi Chen Gang perlu membayar harga agar dia bisa menjelaskannya. Roh manusia, mereka semua adalah roh manusia. Direktur Zhang, peralatan apa yang Anda miliki? Tolong tuliskan nomor modelnya secara rinci kepada saya. Saya akan kembali dan meminta seseorang memeriksanya dan meminta mereka mengirimkannya segera. Zhang Ruoming melirik Chen Gang dan ketika dia melihat Chen Gang mengangguk, dia berhenti bersikap sopan. Dia segera mengambil pena dan kertas dan menuliskan semua peralatan terbaik saat ini. Itu dia, Huang Qi melihatnya. Bahkan jika dia tidak memahami pasar, dia dapat mengetahui dari merek yang diikuti dengan serangkaian angka bahwa perangkat ini pasti bernilai banyak uang. Tapi dia tidak bertanya lagi dan mengangguk, oke, kali ini aku benar-benar minta maaf padamu.
Ini mempengaruhi pekerjaanmu. Aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari. Harap pastikan untuk menunjukkan rasa hormatmu dan beri aku kesempatan untuk menyampaikan permintaan maafku. Saya akan meminta mereka mengirim peralatan Anda kembali secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, dia berjabat tangan dengan Chen Gang dan segera membawa orang-orang itu pergi. Bahkan peralatan sebelumnya tidak diambil kembali, seolah-olah mereka sengaja dilupakan di sini. Melihat Huang Qi dan yang lainnya pergi, Chen Gang menarik napas dalam-dalam dan merasa sedikit melamun. Dia tahu bahwa Huang Qi memiliki latar belakang yang kuat di lingkaran bawah tanah, jika tidak, dia tidak akan berani bersikap tidak bermoral seperti kepala departemen suatu wilayah. Tapi saya tidak menyangka kali ini dia akan menyerah dan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Setidaknya tidak ada seorang pun di seluruh lingkaran Shanghai yang membiarkan dia melakukan ini. Tuan Lin, Chen Gang bertanya, bisakah ditangani seperti ini? Ini adalah keputusan paling kejam yang berani diambilnya. Namun, tanggung jawabnya bukan untuk bersaing dengan Huang Qi, melainkan membantu ia membuat video promosi yang bagus. Lin mengangguk. Orang ini cerdas dan tahu bahwa gambaran yang lebih besar adalah prioritasnya. Dia melirik Chen Gang dan berkata, simpan dulu, kita akan membutuhkannya nanti. Jika perusahaan Ye ingin berkembang, publisitas sangat diperlukan. Dalam industri hiburan, Chen Gang memiliki koneksi, yang merupakan hal profesional, tetapi di kalangan atas, dia sangat membutuhkan orang tua yang licik. Lin Yi tidak ingin meminta bantuan teman lamanya dalam masalah ini. Melihat Lin Yi tidak marah, Chen Gang mengangguk dan merasa lega. Kalau begitu kita bisa melanjutkan syuting. Peralatan telah dikirim kembali, tetapi kemajuannya tidak dapat ditunda lagi. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan mengirimkan sejumlah peralatan tingkat atas yang baru? Zhang Ruoming sangat menantikannya. Perusahaan biasa mungkin tidak dapat menyediakan peralatan itu, lagi pula, biayanya sangat tinggi. Sekarang seseorang menawarkannya ke rumahnya, tentu saja dia menginginkannya. Chen Gang terkejut, dia tidak tahu apakah Huang Qi mendengarkannya. Jika itu benar-benar menunda syuting, Lin Yi mungkin tidak akan menahannya. Ketika Huang Qi keluar dari studio, wajahnya bukannya tidak senang, melainkan santai. Masalahnya sudah terpecahkan, tidak bisakah dia merasa santai? Tuan Huang, kemana kita memiliki peralatan untuk mengirimnya? Wajah Xiao Hu penuh rasa malu, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Huang Qi, dia sepertinya tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Huang Qi mendengus, sudah kubilang, aku menyelamatkan hidupmu hari ini. Dia berkata terus terang, jika bukan karena adikmu, aku tidak akan peduli apakah kamu hidup atau mati. Dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Ning Yuanji. Saya ingin sejumlah peralatan. Saya mengirimi Anda nomor modelnya. Kirimkan kepada saya segera. Bab 388. Huang Qi sama sekali tidak sopan. Apalagi kepada orang seperti Ning Yuanji, dia tidak akan bersikap sopan, karena dia tahu bahwa Ning Yuanji memiliki banyak hal untuk dimanfaatkan dan banyak hal yang ingin diminta. Meskipun dia adalah bos besar di lingkaran bawah tanah, dia tetap harus menunjukkan wajahnya di hadapan dirinya sendiri. Ning Yuanji di ujung telepon jelas sudah terbiasa dengan hal itu. Ketika Huang Qi meminta sesuatu secara langsung, dia tahu bahwa dia pasti melakukannya untuknya. Setelah menutup telepon, Huang Qi melirik Xiao Hu. Nanti kita akan mengatur mobil dan mengambil perlengkapannya. Ya, Xiao Hu tidak menyangka Huang Qi begitu kuat sehingga dia akan langsung memintanya kepada Ning Yuanji. Total perlengkapan ini biayanya beberapa juta kan. Juga, jangan lupa untuk membayar biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan biaya pemeliharaan selanjutnya. Huang Qi tersenyum, matanya penuh keserakahan. Suasana hatinya sedang baik bukan hanya karena dia telah menyelesaikan masalahnya, tetapi juga karena dia sekarang punya alasan yang lebih baik untuk mendapatkan manfaat darinya. Sekalipun itu adalah hal yang buruk, ia harus menemukan cara untuk mengubahnya menjadi hal yang baik dan menjadi berkah tersembunyi. Saya harus mengatakan bahwa Huang Qi adalah orang yang sangat baik. Dan sisi lainnya, Ning Yuanji menarik napas dalam-dalam. Dia bisa mentolerir pengeluaran uang. Ini bukan pertama kalinya dia melihat orang serakah seperti Huang Qi. Lakukan apa yang dia katakan. Tapi, Tuan Ning, apa yang dia inginkan dengan ini? AR sedikit bingung, kali ini aku tidak meminta uang secara langsung. Tagihannya sudah ditiadakan, kenapa dia berani meminta uang? Ning Yuanji mencibir, dia menginginkan barang-barang ini karena dia pasti ingin memberikannya kepada orang lain dengan imbalan keuntungan lainnya. Orang serakah seperti ini akan selalu berpikir untuk meninggalkan segenggam minyak jika ada sepotong daging di tangannya. Jangan harap dia membantu dengan sia-sia. AR mengangguk. Bagaimanapun, lingkaran bawah tanah dan lingkaran di atas tanah berbeda. Tidak peduli seberapa kuat mereka dan seberapa baik mereka bergaul, mereka selalu terlihat lebih rendah di depan orang-orang di lingkaran atas.
Apalagi industri hiburan merupakan sarana penting bagi mereka untuk menjalankan perusahaan dan mencuci uang. Oleh karena itu, meskipun orang seperti Huang Qi tidak bisa berteman, mereka tidak boleh menjadi musuh. Bagaimana dengan Ahsan? Ada bertanya, apakah Huang Qi mengatakan kapan pihak lain akan membebaskannya? Ning Yuanji menggelengkan kepalanya. Huang Qi tidak mengatakan ini. Orang ini hanya tertarik pada matanya, jadi dia tidak terlalu peduli. Seharusnya tidak menjadi masalah. Ning Yuanji berkata, tunggu sebentar. Ya, keduanya, Ahda dan AR, tidak berkata apa-apa dan segera membuat pengaturan sesuai keinginan Ning Yuanji. Mereka meminta seseorang untuk membeli peralatan yang sesuai, dan Xiaohu datang dengan cepat, mengambil peralatan tersebut, dan mungkin membayar sejumlah biaya. Tapi Ning Yuanji menyuruhnya untuk tidak menjadi seperti Huang Qi dan lainnya. Mereka akan tetap dibutuhkan di masa depan, dan mereka harus diberi manfaat yang pantas mereka terima. Xiaohu mendapatkan peralatan dari mereka dan segera mengirimkannya ke studio tanpa penundaan. Dia bisa memanipulasi orang seperti Ning Yuanji karena Huang Qi memiliki kekuatan, tapi mereka tidak berani main-main dengan Chen Gang, karena di belakang Chen Gang, ada kekuatan yang lebih tinggi dari mereka. Melihat peralatan baru, bahkan Zhang Ruoming merasa sedikit bersemangat. Untungnya, Shanghai adalah kota metropolitan internasional, jadi Anda bisa membeli perangkat ini. Orang ini sangat tampan. Staf tim syuting melompat kegirangan. Mereka mengulurkan tangan dan menyentuhnya dengan lembut, lalu segera mengambilnya kembali, seolah-olah mereka takut akan merusaknya. Bisakah kamu menggunakannya? Kata Zhang Ruoming. Direktur Zhang, saya tidak berani memberitahu Anda hal lain. Saya harus tahu bagaimana melakukan ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana melakukannya sekarang, dia harus memulainya dengan cepat tanpa makan, minum atau tidur. Staf kelompok lain, tanpa mempedulikan orang lain, segera berkumpul untuk berdiskusi dengan orang-orang yang sedang makan. Mereka semua adalah elit di industri ini, mereka tahu segalanya tentang segalanya, dan mereka memulai dengan sangat cepat. Saya benar-benar tidak menyangka Huang Qi menjadi begitu efisien. Chen Gang sedikit emosional. Huang Qi, yang dulunya penyendiri, ingin menyenangkan dan menghormati orang lain, tetapi sekarang mereka membungkuk padanya. Tentu saja, dia tahu bahwa ini bukan penghormatan padanya, tapi untuk Lin Yi. Dia penasaran banget ke siapa panggilan telepon Lin Yi, sehingga bisa menimbulkan efek seperti itu. Segala sesuatu yang penting adalah efisien. Lin Yi berkata dengan tenang. Dia melirik Chen Gang dan berkata, menurut pemahamanmu tentang Huang Qi, apakah dia akan membayarnya sendiri? Perangkat ini tidak murah. Chen Gang menggelengkan kepalanya dan hanya mengucapkan 3 kata, tidak mungkin. Orang seperti Huang Qi selalu hanya punya penghasilan dan tidak punya pengeluaran. Kalau disuruh mengeluarkan jutaan untuk membeli peralatan, tetap saja mimpi bisa diberikan kepadanya secara gratis. Dia hanya akan memintanya dari orang lain, dan saya khawatir dia juga akan meminta bayaran yang diperoleh dengan susah payah. Ini adalah taktik yang biasa dia lakukan. Lin Yi tersenyum, lalu menurutmu siapa yang lainnya? Mata Chen Gang tiba-tiba berbinar. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Tentu saja, Huang Qi akan mendatangi siapapun yang menyebabkan insiden itu. Dia bahkan tidak perlu menebak-nebak. Ning Yuanji pasti meminta Huang Qi untuk merepotkan mereka. Sekarang Huang Qi menderita karena ini, alangkah baiknya jika dia tidak merepotkan Ning Yuanji. Lin Yi berdiri dan menunjuk peralatan di tanah. Biarkan mereka melatih keterampilannya dan merekam video ucapan terima kasih terlebih dahulu. Kirimkan ke Ning Yuanji. Chen Gang sudah mengerti dan tidak bisa menahan tawa. Tindakan Lin Yi benar-benar kejam. Dia tidak sabar untuk melihatnya. Ning Yuanji tahu bahwa peralatan yang dia beli adalah untuknya, tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Reaksi seperti apa? Jangan terlalu belak-belakan, perintah Lin Yi. Ya, Chen Gang segera berdiskusi dengan Zhang Ruoming. Harus dikatakan bahwa Zhang Ruoming adalah seorang profesional dan pemimpin di antara para profesional. Hanya dalam 10 menit, dia membuat film kelas atas dan segera mempostingnya di internet. Khusus untuk perlengkapan baru tersebut, bisa dikatakan sebagai studio pertama di Shanghai yang mampu mengoleksi perlengkapan jempolan tersebut. Gimik ini saja sudah cukup menimbulkan sensasi. Pada waktu itu, Ning Yuanji sedang berbaring di sofa, dengan 2 wanita menawan di kiri dan kanannya sedang memoles pahanya. Tuan Ning, Ahda masuk dengan cepat, ekspresinya sangat jelek. Dia menyerahkan telepon kepada Ning Yuanji. Tuan Ning, lihat video ini. Ning Yuanji setengah menutup matanya. Video apa? Aku tidak ingin menontonnya. Lihat, ada sedikit marah, bajingan Huang Qi itu memberikan semua peralatan yang kami beli kepada orang-orang di Tianhai. Apa? Ning Yuanji langsung duduk, mengusir kedua wanita itu, mengambil telepon dan melihat peralatan berharga, yang ada di tangan orang-orang di Tianhai saat ini, dan mereka bahkan mengambil video untuk dipamerkan.
Studio pertama di Shanghai yang memiliki semua peralatan terbaik ini. Sudut mulut Ning Yuanji bergerak-gerak, dia menghabiskan jutaan untuk membelinya. Huang Qi, bajingan, benar-benar tahu bagaimana harus bersikap. Bersambung.